Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Global Toursign Groups. Belum masuk, masih di basement tempat parkir perusahaan, Winda menarik nafas banyak-banyak. Kenapa nervous begitu, sayang? Tahu nih, tegang aja. Sini, biar nggak tegang lagi. Cup. Bibir itu langsung mendarat tanpa aba-aba. His. Kavi menarik wajahnya, kemudian tersenyum tipis. Masih tegang. Winda balas tersenyum mengejek. Jangan mulai deh, ayo turun, udah telat. Telat apa? Jadwalku udah aku kosongkan hari ini. Lah, terus ngapain ke kantor? Ngindarin orang-orang rumah, jawab Kavi jujur, kemudian tersenyum jahil. Astaga. Dah, jangan bengong, masuk, ayo. Kavi keluar duluan, kemudian membuka pintu untuk istrinya itu. Dan saat mereka masuk lobi perusahaan, semua mata curi-curi pandang pada keduanya. Bisik-bisik tetangga pun kembali terdengar. Dia dulu karyawan biasa di perusahaan ini. Gila, malah dapat anak bos. Halah, paling juga main guna-guna. Mana ada anak bos kaya raya mau sama gadis miskin. Fix, pasti pakai hal mistis. Jangan sembarangan kalau ngomong. Dinding juga punya telinga. Gak takut, emang gue salah? Dipecat baru nangis loh. Mana ada aturannya karyawan dengan prestasi terbaik dipecat karena gibahin istri bos. Para karyawan itu langsung diam ketika Winda dan Kavi melewati mereka. Kavi memasang muka dingin. Entah mengatakan ia merasakan feeling kurang enak saat melewati grup karyawan tukang gibah tersebut. Sedangkan Winda, ia jauh lebih ramah dan sopan. Ketika ada yang menyapa hanya dengan senyumnya, Winda pun membalas dengan ramah, ikut senyum tipis kemudian melanjutkan langkahnya. Itu Bu Venita kan? Tanya Winda yang melihat Venita dari jauh sedang berjalan sambil membawa berkas. Ya, mau menyapa dia. Dia pasti senang kamu masih ingat dengannya. Goda Kavi. Ia jadi geli saat ingat bagaimana mereka bertiga bertemu. Salah paham yang berbuntut sangat panjang. Keduanya pun berjalan dan jarak antara mereka dengan Bu Venita pun semakin dekat. Dari jauh Bu Venita sudah melihat kedatangan Kavi. Hatinya langsung senang, begitu juga matanya, berbinar seperti ketemu pacar lama. Senyumnya yang mengembang seketika sirna tatkala menatap wanita cantik serta glowing di sisi Kavi. Wait, itu Winda kan? Uang bisa merubah segalanya. Kenapa dia jadi sangat cantik dan wajahnya putih bersinar? Pasti operasi di Korea atau Thailand, gerutu Bu Venita yang merasa cemburu. Semoga dia nggak dendam karena aku pernah memecat dia. Bukan aku. Itu kan surat perintah dari atasan. Aku nggak ikut andil sama sekali. Meskipun saat itu aku merasa sangat senang karena anak ini sudah berhasil menusuk dari belakang. Bisa-bisanya dia bermain di belakangku. Tidakkah dia tahu kalau Kavi itu inneranku? Sial. Harusnya aku sekarang yang berdiri di sebelah pria tampan ini. Padahal dulu, saat status dia sebagai karyawan biasa, kami sangatlah dekat. Sebelum Winda datang dan merusak hubungan kami, Venita tidak berhenti merutuk sampai sapaan Winda membuatnya tersadar. Pagi Bu Veni, sapa Winda yang sama sekali tidak dijawab. Kavi berdahem, membuat Venita mendongak dan mengeluarkan senyum paling manis pada suami orang. Pagi Pak Kavi, sapa Venita yang malah menatap Kavi serius. Lah, kan tadi aku yang nyapa. Kenapa malah menyapa Kavi duluan? Dia nggak berubah. Sepertinya juga masih suka sama Kavi. Bu Venita, aku di sini, woi. Batin Winda yang sama sekali tidak ditatap Venita. Sepertinya juga Venita sengaja. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Venita lembut dan bernada merdu seperti suara penyanyi. Winda yang pendendam, ia pun sepintas ingin mengerjai mantan atasannya itu. Kapan lagi bisa ngerjain Bu Venita? Aduh, Kavi langsung menoleh dan bertanya dengan perhatian. Kenapa sayang? Perut aku tiba-tiba nyeri, sakit, jawab Winda dengan manja dan wajah dibuat lemas. Ayo ke ruang kerjaku, bisa jalan kan? Melihat Winda diam sambil terus memegangi perutnya, Kavi pun langsung membopong tubuh Winda di depan Bu Venita. Winda sendiri langsung melingkarkan lengannya di leher sang suami, sengaja memanas-manisi Venita. Aduh, senangnya hati Winda.
Melihat betapa masam dan kecutnya wajah mantan bosnya dulu. Apa aku kekanak-kanakan ya? Batinnya bertanya-tanya. Saat akan sampai pintu ruang kerja Kavi, Winda langsung minta turun. Sayang, udah turunin, aku nggak apa-apa. Sudah tahu, jawab Kavi santai. Ya udah turunin. Biar aja lanjutin sampai selesai. Ini kantor, ayo dong jangan aneh-aneh. Kluk. Kavi membuka pintu dengan sikunya, kemudian terus berjalan. Ia baru berhenti setelah meletakkan Winda pelan-pelan di atas sofa di dalam ruang kerjanya. Jangan bergerak, tetap seperti ini, ucap Kavi kemudian berbalik dan terdengar suara pintu dikunci. Astaga, sayang ini di kantor. Winda panik saat Kavi melonggarkan dasi. Ini gantinya semalam, Kavi mengerlingkan mata. Winda pun langsung beringsut. Bagaimana, sudah dipikirkan belum kita mau kemana? Yakin hanya mau ke Paris? Tanya Kavi sambil membelai rambut Winda yang kini ada dalam pangkuannya. Iya, di sana saja. Memangnya kamu mau kemana? Aku? Terserah kamu, asal ada kamu aku sih nggak keberatan. Jawab Kavi. Tangannya masih sibuk membelai rambut serta sesekali mengusap pipi Winda yang lembut. Tok tok tok. Ketika lagi asik berduaan di dalam ruang kerjanya, ada yang datang sambil mengetuk pintu. Siapa itu? Kan sudah aku katakan tidak boleh mengganggu. Buka aja, seru Winda kemudian bangkit. Ia ke kamar kecil dalam ruangan itu untuk memeriksa penampilannya. Aku lihat dulu. Kavi lantas memeriksa siapa yang datang. Padahal sudah diberi peringatan ia tidak mau diganggu. Ternyata yang datang malah sekretarisnya. Ada apa? Tanya Kavi dingin. Maaf Tuan, ada satu berkas yang harus Tuan periksa dan tanda tangani. Sekretaris Kavi tersebut menyodorkan sebuah map warna kuning. Baik, nanti aku periksa, ujar Kavi dan bersiap menutup pintu. Tuan, tunggu, itu harus sekarang. Kavi mendesis menahan kesal. Masuk, titahnya kemudian. Kavi pun duduk di meja kerjanya, kemudian memeriksa sekilas. Lalu dengan cepat menandatangani berkas tersebut. Ini, terima kasih Tuan, maaf mengganggu. Sekretaris Kavi melirik Winda yang baru keluar dari kamar kecil, membuat wanita itu merasa canggung karena tatapan sekretaris suaminya itu. Setelah sekretaris Kavi pergi, Winda langsung bicara. Sayang, aku pulang saja, kamu sibuk sepertinya. Sibuk apa? Enggak, udah beres. Aku nggak enak ikut ke kantor, lagian ngapain juga, udah ya, mending aku pulang. Bujuk Winda. Oke. Kavi lalu memakai jasnya lagi. Nggak usah diantar, aku naik taksi aja. Winda mencegah suaminya bangun dan dikiranya akan mengantar dirinya. Siapa yang mau ngantar? Enggak lah, aku ikut pulang sekalian, ujar Kavi santai. Winda hanya bengong. Oke, aku nggak jadi pulang. Kavi pun tersenyum lepas. Pukul 4 sore. Perusahaan Global TourSign Group terlihat masih sibuk. Banyak karyawan yang masih berkutat dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sedangkan si pasangan Pak Bos, mereka sedang bersiap untuk pulang. Kita jalan dulu, jangan langsung pulang. Kalau pulang sekarang, pasti Kezia langsung ngambil alih, ucap Kavi. Ngalah dong sama anak kecil, ponakan sendiri juga. Pokoknya kita jalan dulu. Pulang-pulang kalau Kezia sudah tidur, ucap Kavi dengan nada bercanda. Astaga. Akhirnya mereka jalan-jalan beneran ke sebuah mall yang tidak jauh dari kantor. Di sana mereka melakukan apa saja yang seperti orang-orang pacaran lakukan. Bergandengan tangan seperti truk gandeng yang tidak terpisah. Makan di kafe suap-suapan, minum es krim, dan melakukan hal lain yang belum mereka lakukan. Maklum mereka baru merasakan pacaran setelah menikah. Winda baru mengajak Kavi pulang ketika langit mulai gelap. Puas seharian bersama-sama membuat keduanya sangat bahagia hari ini. Namun, ketika dalam perjalanan pulang, sebuah panggilan masuk membuat kebahagiaan yang Winda rasakan hari ini langsung pecah. Siapa yang telepon? Tanya Kavi saat dilihatnya wajah Winda yang berubah pucat. Kavi, kita harus ke Medan sekarang, ucap Winda dengan bibir yang bergetar. Matanya berkaca-kaca, ada kesedihan yang mendalam yang tergambar di dalam matanya. Winda, aku nggak mau kamu susah lagi, banyak pikiran dan malah sakit hati. Sudah, jangan ikut campur lagi dengan urusan mereka, ujar Kavi marah.
Ia masih dendam karena sikap mereka pada Winda waktu dulu. Baiklah, aku mau ke Medan sekarang. Gak apa, kamu di sini saja, ucap Winda sambil terisak. Winda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Ia terisak, menangis sesegukan. Oke, aku akan kirim pengacara. Kita nggak usah ke sana, ucap Kavi tegas. Tangis Winda langsung menjadi, membuat Kavi panik. Pria itu kemudian mencoba menenangkan istrinya. Kamu kenapa? Ditatap penuh perhatian dari pria satu-satunya yang ada di dalam hatinya, Winda langsung memeluk Kavi. Anterin aku ke sana, Kavi, bisiknya disertai tangis. Oke, aku pesankan tiket sekarang, tapi kita pulang dulu. Winda mengangguk setuju. Malam itu juga mereka terbang ke Medan setelah pamit Hanum dan Gadi. Sampai di sana sudah tengah malam. Mereka tidak langsung ke rumah Pak Luhut karena rumah itu sudah digembok oleh pihak bank. Seperti kabar yang didapat dari Kumala, mereka langsung ke rumah sakit.